Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Baik, kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Ini untuk materi kelas 8 ya, 8 SMP. Sebelum saya mulai membahas soalnya, silahkan kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang lain, video yang baru. Jika kalian membutuhkan materi yang lain, silahkan kalian cari di playlist yang sudah saya buat. Ya, di playlist saya ada beberapa video ya, ada beberapa materi yang sudah saya buat. Silahkan kalian cari di situ sesuai dengan materi yang kalian butuhkan. Baik, saya akan membahas di sini ada sekitar 3 soal ya yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Soal yang pertama, diagram kartesius di bawah merupakan pemetaan dengan notasi. Jadi kalau biasanya kita menemukan soal itu, pemetaan itu dalam bentuk diagram panah ya, atau dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, kali ini kita diberikan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, yang ditanyakan adalah notasi dari pemetaannya. Nah, caranya gini. Kita tinggal cek aja nih satu-satu ya. Di sini adalah nilai x-nya ya. Jadi sumbu x-nya itu merupakan nilai x, sedangkan y-nya itu adalah nilai dari fungsinya. Hasil dari fungsinya. Nah, ini ada titik-titik ya di sini. Nah, kita cek satu-satu. Kita masukkan ke yang A dulu ya. Kalau di sini berarti x-nya 0, kemudian y-nya min 1. Jadi kalau kita masukkan ya, 0 dikurang 1 sama dengan min 1. Oh, betul. Ya, tapi kita jangan langsung, oh ini jawabannya ya. Bukan. Kita cek lagi nih, titik yang kedua. Di sini berarti x-nya 2. 2 dikurang 1. Y-nya 0. Tapi kalau 2 dikurang 1 kan sama dengan, jadi kalau kita masukkan ya, 2 dikurang 1 sama dengan 1 kan. Sedangkan di sini Y-nya 0, berarti salah. Nah, titik yang kedua tidak memenuhi. Sekarang kita cek yang kedua nih. Kita masukkan x-nya 0. Setengah dikali 0, 0. Dikurang 1, negatif 1. Sekarang kita masukkan ke titik yang kedua. Setengah dikali 2 dikurang 1. Nah, y-nya 0. Oh, betul ya. Nah, kita pastiin titik yang ketiga ya. Titik yang ketiga berarti setengah dikali 4 ya. X-nya 4 dikurang 1. Ini 3 ya. Ini 2 ya. Maksudnya 2. 2 dikurang 1, 1. Oh, betul. Kepingin memastikan lagi. Nah, kita cek yang keempat, yang terakhir. Setengah kali 6. Ini pasti jawabannya ya. Yang ke titik yang keempat dikurang 1 ya. 3 dikurang 1, 2. Nah, berarti pasti ya jawabannya adalah yang B. Semoga kalian paham ya. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua adalah menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin. Ya. Diketahui A bilangan prima kurang dari 10 dan B sama dengan Y. Demikian sehingga Y-nya lebih kecil, lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 15. Y kelipatan 4. Banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Yang ditanyakan adalah banyaknya pemetaan. Yang pertama kita lakukan, kita daftarkan dulu nih anggota dari himpunan A. Himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 itu 2, 3, 5, 7. Kemudian yang B itu adalah kelipatan 4. Letaknya antara 0 sampai 15 ya. Lipatan 4 berarti 4, kemudian 8,
12. Nah, yang ditanya adalah banyak pemetaan. Kita lihat anggota A, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian anggota himpunan B jumlahnya ada 1, 2, 3. Nah, di sini yang ditanyakan adalah pemetaan himpunan A ke B. Berarti nanti banyaknya pemetaan dari A ke B ya. Nanti jumlah anggota himpunan B dipangkatkan dengan jumlah anggota himpunan A. Berarti nanti 3 jumlah anggota himpunan B kan 3 nih. 3 jumlah himpunan anggota A 4. 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 berapa? Tinggal kaliin aja ya. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3. Ini kan 9. Ini 9. 9 kali 9 berapa? 81. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah ya. Kemudian soal yang keempat. Nah, ini adalah kembali lagi ke diagram Kartesius ya. Yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah. Jadi di sini diberikan diagram Kartesius ya. Kemudian yang ditanyakan adalah himpunan pasangan berurutan. Nah, kita lihat nih. Yang pertama ya. Berarti yang di sini ya. Berarti titik ini itu adalah 1,2. Kemudian yang ini adalah 2,3. Yang ini adalah 3,1. Kemudian yang ini adalah 4,4. Yang ini 5,2. Nah, kita tinggal cari nih jawabannya. 1,2. Ini semuanya 1,2 ya, kecuali yang D. D-nya berarti salah nih. Kemudian 2,3, 2,2. Nah, ini salah. Kan 2,3 ya, berarti antara B dengan C. Kemudian yang ketiga 3,1. 3,1 kan antara B dengan C ya. Yang ini udah salah ya. Ini 3,4 deh, ini salah deh. Berarti jawabannya udah pasti yang B. Gampang ya caranya ya. Jadi kalau diberikan grafik Kartesius ya, bentuk pemetaannya dalam diagram Kartesius, kemudian ditanya pasangan berurutan ya, dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, kita sama aja dengan mencari koordinat dari titik-titik ini. Gampangnya seperti itu ya. Cara paling gampang. Nah, kemudian yang soal yang keempat, ini adalah soal yang terakhir yang akan saya bahas. Relasi dan fungsi. Menentukan grafik yang merupakan fungsi ya. Nah, di sini kita akan menentukan grafik yang merupakan fungsi. Jadi diberikan 4 grafik ya. I, dan IV. Ada 4. Yang ditanyakan adalah dari grafik di atas yang merupakan fungsi atau pemetaan. Jadi yang merupakan fungsi atau pemetaan. Nah, caranya gini. Cara mengetahuinya fungsi atau pemetaan. X tidak boleh sama. Jadi nilai X-nya itu tidak boleh sama. Sedangkan Y-nya itu boleh sama. Jadi cara gampangnya seperti itu. Nah, caranya bagaimana mengetahuinya? X-nya boleh sama. X-nya tidak boleh sama ya. Kalau Y-nya boleh sama. Nah, caranya seperti kayak gini ya. Kayak ini berarti kalau 0 berarti di sini. 1 misalkan di sini. 2. Nah, ini kan nggak sama semua nih. Ya, nilai X ya. Berarti ini benar. 1 benar. Kemudian 2. Nah, kalau misalkan 0 di sini, kemudian 1. Nah, tapi min 1 kan sama nih. Misalkan 2 di sini. Nah, tapi yang di sini juga min 2 bisa. 3 bisa. Nah, ini X-nya beda-beda. X-nya beda-beda, tapi Y-nya sama. Berarti ini boleh.
Kemudian yang keempat, ketiga ya. Nah ini jadi sama nih. Ini y-nya beda-beda, y-nya sama ya. Yang titik yang di sini dengan yang di sini, yang sejajar dengan ini itu sama nih nilai y-nya. Tapi nilai x-nya beda. Berarti yang ketiga juga diperbolehkan. Sekarang yang keempat. Nah, kalau yang ini, nah nilai y-nya yang sama, nilai x-nya yang sama ya. Nilai y-nya beda. Jadi kalau misalkan y-nya di sini 1, di sini min 1, dia bisa saja mempunyai nilai x yang sama. Nah, ini tidak boleh. Dilarang ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Baik, demikian pembahasan soal. Ada 4 soal yang dari saya yang berkaitan dengan materi relasi dan fungsi. Semoga kalian paham dan mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Kalau misalkan ada yang masih belum mengerti, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar atau kalian langsung kirim ke nomor WA saya atau ke Telegram saya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.